kita lihat pada tampilan sini, akan share-kan. Ya. Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan itu sendiri adalah yang pertama eukariotik. Artinya organisme ini adalah organisme yang bersel kompleks atau bersel banyak, yang terdiri dari bahan-bahan genetik yang disusun menjadi nuklei yang berikat dengan membran. Yang kedua, terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulose. Yang keempat, memiliki klorofil. Jadi ciri khas dari tumbuh-tumbuhan itu adalah mempunyai zat hijau daun, sehingga mereka pada umumnya berwarna hijau, dan menyimpan makanan cadangan dalam bentuk amilum atau pati. Misalnya disimpan di buah, contohnya padi yang kita makan itu adalah amilum, biji. Misalnya pada buah-buahan, kalau pada tumbuh-tumbuhan, misalnya buah pada buah, misalnya pada rambutan, durian, atau di batang, misalnya pada tebu atau pada sagu. Itu semua adalah amilum atau pati hasil dari fotosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah mengalami pergiliran keturunan atau siklus hidupnya yang memiliki reproduksi multiseluler dan dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kemudian yang keenam, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah tempat atas kehendak sendiri. Misalnya kalau kita kan bergerak dari suatu sisi ke sisi yang lain atau pindah, itu bisa pada hewan seperti itu. Tapi kalau tumbuhan tidak, dia hanya digerakkan, misalnya digerakkan oleh angin, itu bukan bergerak. Tapi bergerak di sini adalah bergerak dengan energi sendiri. Nah, sedangkan untuk berdasarkan ada tidaknya pembuluh, tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan tidak berpembuluh atau Treophyta, ciri-cirinya belum ada akar, batang, dan daun sejati. Kemudian bentuk tubuhnya berupa lembaran atau talus. Yang ketiga, bentuk tubuhnya tidak memiliki berkas pembuluh, jadi belum ada xilem dan phloem. Dan yang keempat, air dan mineral itu masuk ke seluruh tubuh secara difusi atau osmosis. Jadi karena dia tidak mempunyai pembuluh angkut tersendiri, maka air dan mineral akan masuk ke dalam tubuh secara difusi atau osmosis. Contohnya adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Kemudian yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau yang disebut dengan Tracheophyta. Ciri-cirinya adalah memiliki batang, akar, batang, dan daun sejati. Artinya sudah bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Yang kedua, memiliki dua macam berkas pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Nah, ini yang disebut dengan tumbuhan berpembuluh tadi, berarti adanya xilem dan phloem. Yang ketiga, phloem atau pembuluh kayu itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan phloem atau pembuluh tapis itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Contohnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, dari penjelasan tadi ini ada 3 golongan plantae ini akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta, yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang ketiga tumbuhan biji atau Spermatophyta. Kita mulai dengan tumbuhan lumut. Nah, ini tampilan dari tumbuhan lumut. Ibu rasa kamu sudah pernah melihat tumbuhan ini banyak. Jadi ini cerita singkat mengenai Bryophyta ini asal dari bahasa Yunani, yaitu bryop yang artinya lumut, sedangkan phyton yang berarti tumbuhan. Nah, sekarang ciri-ciri dari tumbuhan lumut itu sendiri. Yang pertama, habitat di tempat lembab. Bisa di lantai dasar hutan, di pohon, di tembok, di sumur,
asal ada syaratnya lembab, ya. Dan merupakan peralihan antara toropita dengan komopita. Jadi peralihan antara tumbuhan talus dengan tumbuhan kormus. Jadi talupita ini yang sudah memiliki akar batang dan daun sejati, yang kormus ini belum memiliki akar batang dan daun sejati. Jadi masih peralihan tumbuhan ini. Yang kedua memiliki akar serabut berupa rizoid. Nah, jadi akarnya itu bukan akar, tapi rizoid namanya, fungsinya sebagai pelekat dan untuk menyerap air dan nilai nabang, tidak memiliki pembuluh angkut. Kemudian vegetatif pembentukan gema, penyebaran spora dan fragmentasi, sedangkan generatif peleburan antara ovum dan sperma. Tumbuhan lumut sering kita lihat merupakan fase gametofit. Yang berikutnya, tumbuhan lumut berukuran rata-rata kurang lebih dari 1 sampai 2 cm. Tapi ada juga yang bisa mencapai sampai 20 cm. Kemudian yang berikutnya mengalami pergiliran keturunan. Ini yang disebut dengan metagenesis pergiliran keturunan antara generasi saprofit dengan generasi gametofit. Generasi saprofit ini adalah generasi penghasil spora. Jadi asal kata sporopit, generasi sporopit, asal kata spora. Sedangkan generasi gametofit, asal kata gamet. Gamet ini adalah sel kelamin. Jadi generasi penghasil sel kelamin atau gamet. Tumbuhan lumut berbentuk lembaran, jadi ada yang berbentuk lembaran, tumbuhan kecil memiliki bagian yang menyerupai akar atau mozaik, batang dan daun. Terus dalam tumbuhan lumut mengandung sel-sel klorofil. Jadi makanya dia berwarna hijau. Berikutnya, tumbuhan gametofit bersifat haploid atau N yang sehari-hari kita sebut dengan tumbuhan lumut. Ya. Sedangkan yang berikutnya, pada tumbuhan lumut terdapat gametomia atau alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Ini sel kelaminnya, sel kelamin jantan. Sedangkan alat kelamin betinanya adalah archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian bersifat autotrof karena tumbuhan lumut sudah memiliki klorofil. Berikutnya, tumbuhan lumut belum memiliki jaringan pengangkut xilem dan phloem. Sudah kita bicarakan tadi. Kemudian memiliki lapisan pelindung berupa kutikula dan gametangium. Tumbuhan lumut hidup di rawa-rawa dan di tempat lembab, dan pada umumnya tumbuhan lumut berwarna hijau karena sudah memiliki klorofas atau plastida. Nah, itu saja mengenai ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ya. Sekarang reproduksinya. Untuk reproduksi tumbuhan lumut ini ada 2 macam. Yang pertama aseksual, secara aseksual. Ini dengan pembentukan spora melalui pembentukan induk spora di dalam sporogonium atau kotak spora. Sedangkan yang seksual melalui fertilisasi atau peleburan oleh fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Nah, di sini ada skema dari yang disebut dengan skema pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan lumut. Jadi ini suatu siklus ya. Jadi awalnya dari protonema, jadi spora ini jatuh di tempat yang lembab akan menjadi protonema. Protonema ini mungkin akan menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan ini 2, antheridium dengan archegonium. Antheridium dan archegonium. Antheridium ini yang sel kelamin jantan, sedangkan archegonium ini sel kelamin betina. Jadi ini yang menghasilkan spermatozoa, yang ini menghasilkan sel telur. Nah, ini masuk dari protonema sampai terbentuknya sel kelamin ini masuk fase gametofit. Nah, kemudian terjadi pembuahan fertilisasi antara spermatozoa dengan sel telur. Jadi sel sperma ini membuahi sel telur sehingga membentuk zigot.
Zigot nanti akan berkembang menjadi sporogonium atau disebut dengan kotak spora, dan kotak spora baru tumbuh menghasilkan spora. Jadi spora ini nanti kembali lagi ke awal, ke siklusnya. Jika dia berada di tempat yang lembab, maka spora akan tumbuh menjadi protonema kembali. Nah, siklus dari zigot sampai dengan spora ini disebut dengan fase sporofit atau fase penghasil spora. Nah, makanya disebut dengan pergiliran keturunan, karena di sini ada dalam siklus hidupnya itu mengalami dua fase, yaitu ada fase gametofit dan fase sporofit. Jadi ulangi lagi, kalau gametofit ini penghasil gamet, yaitu penghasil sel sperma dan sel telur. Sedangkan yang sporofit ini penghasil spora, yaitu adalah sporogonium menghasilkan sel spora. Jadi untuk penjelasannya ada di sini, ya, bacakan kita selalu. Pada tumbuhan lumut seperti lumut daun, spora tumbuh menjadi protonema. Nah, ini penjelasannya lagi ya. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut, dan tumbuhan lumut akan menghasilkan antheridium atau alat perkembangbiakan jantan, dan archegonium alat perkembangbiakan betina. Kemudian organ ini bisa berada di dalam satu tumbuhan atau satu rumah, atau bisa juga berbeda pada tumbuhan yang berbeda atau berumah dua. Antheridium akan menghasilkan sperma, dengan archegonium akan menghasilkan telur. Itulah sebabnya tumbuhan lumut disebut dengan gametofit, atau disebut dengan atau tumbuhan penghasil gamet tumbuhan lumut atau haploid. Nah, ini bisa kita lihat pada sini. Jadi posisi tumbuhan lumut, dikatakan tumbuhan lumut itu berada pada fase gametofit ini. Makanya fase tumbuhan lumut itu masuk fase sporofit. Sedangkan sporogonium dengan spora saat tumbuhan lumut itu masuk fase sporofit, ya. Jadi yang masuk gametofit itu adalah yang gametofit yang ini protonema tumbuhan lumut, antheridium, archegonium, kemudian antheridium menghasilkan sperma, sedangkan antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Sedangkan pada fase sporofitnya yaitu zigot, sporangium dengan spora. Ya, ini penjelasannya ada di sini, bisa kalian baca. Kemudian klasifikasi. Ya, tumbuhan lumut ini tidak banyak. Yang kita tahu ini ada 3 tumbuhan lumut. Klasifikasinya yang pertama tumbuhan lumut daun atau bryopta. Ya, tumbuhan lumut daun yang kita lihat warna hijau itu tumbuhan lumut. Kemudian lumut hati atau Hepaticophyta. Kemudian yang terakhir adalah lumut tanduk atau Anthoxerophyta. Ya, kita mulai dengan lumut daun. Lumut daun adalah jenis lumut yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Yang sering kita lihat warna-warna hijau, itu contohnya adalah ini, Polytrichum juniperinum, kemudian Pogonatum, Siratum, dan Aerobripsis legissima, atau yang dikenal dengan ya itu ya contohnya. Kemudian Hepaticophyta yaitu Marchantia polymorpha dengan Corella. Itu contohnya. Sedangkan yang berikutnya yaitu adalah lumut tanduk. Lumut tanduk ini yang terkenal contohnya adalah Anthoceros nathan, ya. Anthoceros nathan. Ini jarang lumut tanduk ini ditemukan. Jadi lumut tanduk ini mirip dengan tumbuhan hati. Ini jarang ditemukan, padahal sehari-hari yang sering kita temui adalah lumut daun ini yang warna hijau, yang sering nempel di tempat-tempat yang basah, misalnya dekat sumur, kamar mandi, yang banyak lumutnya. Nah, kemudian peranan tumbuhan lumut.
dalam kehidupan sehari-hari, lumut ini ternyata punya peranan ya. Yang pertama yaitu markantia tadi yang dikenal dengan markantia polymorpha yang kelompok lumut hati tadi. Ini digunakan untuk obat hepatitis. Ya. Kemudian yang kedua, jenis gambut termasuk sphagnum atau lumut daun tadi. Ini saking lembutnya itu bisa digunakan sebagai pengganti kapas. Dapat juga membantu penyerapan air untuk menjaga kelembapan tanah. Pada tanaman ini biasanya. Dan yang ketiga adalah Cephalozella massalongoi. Spesies lumut ini bisa tumbuh di tanah atau di batuan yang mengandung tembaga sehingga tidak digunakan sebagai indikator keberadaan tembaga. Kemudian yang keempat adalah Asplenium nidus, ini digunakan untuk tanaman hias. Ya. Nah, yang terakhir juga ini tidak Ibu tuliskan di sini. Jadi lumut ini juga merupakan organisme vegetasi perintis. Jadi dia bersama-sama dengan lichens merupakan organisme yang mampu bertahan hidup di mana tumbuhan lain tidak bisa hidup. Nah, karena adanya keberadaan lichen dan lumut ini nantinya daerah-daerah yang tadinya tandus itu lama-lama bisa subur. Nah, selain itu juga tumbuhan lumut ini karena dia bisa berfotosintesis di ekosistem, dia berperan sebagai produsen karena bisa menghasilkan oksigen. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini, ya Ibu akhiri. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya, bisa disiapkan lewat WA. Sebisa mungkin Ibu jawab. Lebih dan kurang Ibu akhiri ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan yang kedua yaitu tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.